Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan pelajaran meliputi PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Mari kita baca bacaan berikut ini. Judulnya, Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Setelah membaca bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, anak-anak buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya kapan, bagaimana, apa, di mana. Bu Guru akan memberikan contohnya berikut ini. Kapan Gunung Merapi meletus? Nah, jawabannya juga anak-anak tuliskan. Gunung Merapi meletus pada bulan Juni 2006. Bagaimana kondisi fasilitas di Kali Adem setelah Merapi meletus? Kondisi fasilitas di Kali Adem setelah Merapi meletus menjadi lenyap, terkubur lahar. Di mana letak Kali Adem? Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Apa tujuan dibuatnya bunker atau rulinda? Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Nah, anak-anak sudah bisa ya? Kita telah belajar membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan. Apakah anak-anak semua sudah paham? Ya, bagus. Jenis-jenis usaha bidang jasa. Pernahkah kalian pergi berwisata? Nah, tentu pernah ya. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha penunjang pariwisata, yaitu diantaranya pengelola jasa penginapan, jasa pemandu wisata, penjualan cenderamata, jasa transportasi wisata, dan penjual makanan. Pengelola jasa penginapan
Misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Jasa pemandu wisata atau tour guide. Tour guide biasanya akan menjelaskan hal-hal yang ada di tempat wisata tersebut supaya mereka lebih memahami tempat yang mereka kunjungi. Jika di Indonesia, umumnya yang sering menyewa jasa pemandu wisata adalah turis asing. Berikutnya jasa transportasi wisata, misalnya bus wisata, sepeda wisata, dan jeep wisata. Penjual souvenir atau cenderamata. Di tempat wisata biasanya dijual aneka cenderamata. Cenderamata adalah benda-benda khas daerah tersebut dan dibeli untuk kenang-kenangan atau oleh-oleh. Penjual makanan. Di tempat wisata biasanya ada penjual makanan yang menyediakan makanan untuk wisatawan. Terkadang yang mereka jual adalah makanan khas daerah setempat, sehingga menarik minat wisatawan untuk membeli makanan tersebut. Semoga kalian paham dengan pelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.